Halo semuanya, kali ini kami dari Prodi Teknologi Industri Pertanian 2019, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, melakukan kunjungan lapang ke salah satu perusahaan minyak atsiri yaitu PT Indomuskat Mega Mandiri yang berada di Jalan Pemandian Wiono, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Perusahaan ini mengolah biji pala menjadi minyak atsiri. Selain biji pala, ada pula komoditas-komoditas lain yang diolah menjadi minyak atsiri. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya. PT Indomuskat Mega Mandiri merupakan perusahaan minyak atsiri pertama yang berdiri di Lampung. Perusahaan ini didirikan sejak 12 tahun lalu oleh pendirinya yang bernama Bapak Reki. Selain industri yang berada di Gedong Tataan, perusahaan ini juga memiliki 2 cabang industri yang berada di Batu Tegi, Tanggamus, dan Padang Cermin, Pesawaran. Untuk industri yang berlokasi di Gedong Tataan dan Padang Cermin, beroperasi khusus untuk mengolah biji pala menjadi minyak atsiri. Sedangkan industri yang berlokasi di Batu Tegi mengolah komoditas lain yang berupa dedaunan seperti daun nilam, serai wangi, daun cengkeh, dan batang cengkeh menjadi minyak atsiri. Kali ini, tim Teknologi Industri Pertanian 2019 berkesempatan untuk datang ke PT Indomuskat Mega Mandiri yang berlokasi di Gedong Tataan, Pesawaran. Di sini dilakukan serangkaian proses untuk mengolah biji pala menjadi minyak atsiri. Biji pala yang digunakan oleh industri ini berasal dari warga sekitar dan beberapa wilayah di Indonesia. Dalam sekali produksi, industri ini mampu menggunakan 2 ton biji pala kering. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk sekali produksi adalah 26-30 jam hingga minyak atsiri tidak keluar lagi. Sehingga dalam seminggu, industri ini mampu menghabiskan minimal 8 ton biji pala kering. Sebelum memasuki proses penyulingan, biji pala yang sudah kering harus digiling terlebih dahulu. Proses ini berguna untuk memperkecil ukuran biji pala dan memaksimalkan rendemen minyak atsiri yang akan dihasilkan. Alat penggiling yang digunakan pada industri ini memiliki kapasitas 500 kg per jam, sehingga mesin ini akan menghabiskan waktu 4 jam dalam sekali produksi. Setelah digiling, selanjutnya biji pala akan melalui proses penyulingan. Metode penyulingan yang digunakan pada industri ini adalah destilasi uap dan air atau steam dengan menggunakan boiler terpisah. Bahan bakar yang digunakan pada penyulingan ini adalah kayu bakar yang diperoleh dari perkebunan warga sekitar. Jumlah kayu bakar yang digunakan dalam sekali produksi adalah 7 kubik. Pada proses penyulingan ini, biji pala akan dimasukkan ke dalam ketel. Industri ini menggunakan 2 ketel dengan kapasitas 1 ton per ketelnya. Dia dari pembakaran ini, uap panas masuk ke dalam ketel, nanti larinya ke dalam spiral. Dari spiral ini baru masuk ke kamar minyak. Ini kamar minyaknya. Jadi kamar minyak harus tertutup. Kalau misalnya minyak pala, ini kan ada 2 jenis. Pertama minyak ringan itu di atas air. Kalau minyak berat itu di bawah air. Karena masa jenisnya itu? Iya, berat jenisnya beda. Nah kalau misalnya minyak berat, Boleh lah. nah ini tadi baru diambil sih. Kalau minyak berat kan kalau dilihat tuh, ini ada di bawah. Ini minyak. Yang ini Pak? Iya. Ini minyak. Kalau di atas awalan kan ringan. Kalau berat dia ntar beda lagi. Itu biasanya di atas 12 jam. Oh. PDO. 12 jam biasanya. Minyak air kayak mana? Di atas 12 jam baru keluar minyak berat. Kalau untuk mesin industri Bapak itu ada alat pemisah minyak sama airnya nggak pakai separator gitu? Iya, kan ada tadi. Ada ya Pak? Ada. Di dalam ya Pak? Iya, di dalam kamar minyak tadi. Tadi kan kalau misalnya yang di minyak sebelah sini, jatuh, Pak. ya, yang tadi saya ngambil minyak berat tadi. Nah, itu kalau misalnya minyak ringan, itu air kebuang. Oh jadi Iya. minyak ringan itu cenderung ikut sama air kebuang gitu ya Pak? Iya, enggak, minyak ringannya kan di atas, airnya ke bawah, pisah. Oh iya. Oh, minyak Ntar beratnya semakin di lama bawah. banyak tekanan minyak itu semakin banyak, air itu kebuang. Proses penyulingan berlangsung, jumlah air yang ada di boiler harus tetap dijaga agar tidak habis. Pengecekan jumlah air dapat dilihat dari alat yang ada di samping boiler. Ini air untuk isi boiler.
Jadi boiler ngurang tinggal dihidupin aja mesin. Nah, ini. Ini apa tadi disimpan 3 bulan? Iya. Jadi ini otomatis. Oh, ini tuh isi boilernya. Iya. Oh, cara dia detect kalau airnya udah kurang bagaimana Pak? Itu nanti kan ada dari samping mesin itu. Ada apa? Airnya, jadi kelihatan. Oh, itu air kurang apa enggak. Jadi ntar kerannya tinggal digedein. Oh, jadi kita yang kontrol dari Iya, sini ya kita Pak ya? kontrol dari sini. Dia di depan baru kontrol ke sini. Nah, kalau yang penting kunciannya kan air. Kayak ini mesin mau lagi produksi ini airnya ada di sini. Oh, dari sini. Iya. Nah, ini tengah-tengahnya. Nanti kelihatan naiknya ya? Iya, naik turunnya tapi ntar dikontrol lagi dari sana. Pada proses penyulingan, terdapat bak pendingin yang berfungsi untuk membantu proses kondensasi pada minyak. Pada bak pendingin ini terdapat air yang terus mengalir sepanjang proses produksi. Meskipun air yang digunakan terus mengalir, bak pendingin tetap dikuras selama 6 bulan sekali. Air yang digunakan untuk bak pendingin dan boiler berasal dari mata air dan ada pula yang berasal dari air limbah yang telah disterilkan. Dari kegiatan produksi akan dihasilkan limbah cair dan limbah padat. Selanjutnya, limbah padat akan diolah lebih lanjut untuk dimanfaatkan menjadi pupuk. Nah, kalau misalnya nggak ada aroma lagi berarti hitungannya dia udah habis. Terus nanti ini di kayak manain Pak? Ya ini didiemin sampai 3 Kering ya, sampai 6 bulan itu udah jadi pupuk. Oh, Jatuhnya lari ke pupuk organik. Pupuk organik. Iya. Untuk harga pupuk organiknya gimana Pak? Kalau kita mau jual murah, kadang-kadang kita bagi-bagi ke warga. Hitungannya kan kita CSR ke warga sekitar, karena di sini banyak pupuk tani. Pupuk ini angkat. Ini Kalau kayak taman-taman bunga kita jual. pulau air yang melalui proses lanjutan untuk dapat digunakan kembali. Jadi kalau udah Ini kelihatan lama kan pembuangannya ya? tumbuhan udah pada hidup. Tumbuhan udah pada hidup di atas, berarti ini dia udah subur. Baru dikemas ya setelah itu ya Iya, Pak ya? baru dikemas, kita campur sekam sama ini apa? Sekam sama kotoran hewan. Untuk yang di sebelah sini airnya baru terus itu langsung dari sumber airnya ya? Langsung dari kolam-kolam kita aja. Oh, jadi air Dari yang air dari sumber kemarin ada, ya? dari kolam ada. Kalau ini dari sumber. Tapi kalau yang ini sama itu dari kolam depan sama belakang. Iya, iya. Terus nanti kalau yang dari sini keluar ke kolam lagi ya Pak ya? kolam Iya, depan. keluar ke kolam depan lagi yang tadi. Kolam ikan. Iya. Terus ikannya bisa hidup. Iya. Soalnya kan air nggak ada masalah. Cuman Kan karena cuma yang buat penting air ini dingin, dia nggak ada masalah. Berarti pas keluar ke depan itu udah Udah netral. Iya, makanya kita nunjukin ke warga kalau air ini nggak ada masalahnya loh. Jadi seandainya tumpah apa gimana ikan kita aja nggak mati, oh punya warga mati kan tanda tanya. netralinnya di mana Pak? Netralinnya pakai ini kayak kapur, kayak arang bekas pembakaran. Berarti di ruang minyak tadi Iya, juga di luar, netralinnya? di luar nih. Oh, di luar. Di luar bangunan sini ada. Ini air pembuangannya ya? Iya. Ini kan airnya air panas. Jadi kita estapetin biar dingin ini. dingin lagi. Berarti ini kolam pertama. Ini kolam pertama, kedua, tiga, empat. Baru balik lagi. Ada semua. Berarti sehat ya? Iya. 3, 4. Yang itu ada ikannya Pak? Ada. Karena kalau yang di sini kan masih panas airnya. Selain digunakan kembali, industri ini juga memanfaatkan air limbahnya sebagai sarana membudidayakan ikan. Jadi di kolam ini airnya tuh dari air yang kolam pendingin sama yang campur minyak ya Pak? Iya. Oh jadi satu ya Pak? Jadiin satu. Oh, Jadi iya. nanti dia udah netral sendiri karena kita udah. Satu dinetralin baru masuk. Iya. Ada nggak Pak standar-standar tertentu gitu buat limbahnya biar bisa dibuang ke sana? Itu ya itu tadi campurannya dari kapur standarnya ya. Itu kan ada sama aja kayak kolam ini kan jatuhnya ipal. Oh iya. Iya, ipal itu kan ada surat izinnya lagi. Iya. Kita udah punya semua. Jadi udah ada surat Udah ada. izin IPAL ya Pak? Mau nanya Pak, tadi kan minyak pala ada 2 jenis tuh Pak, yang ringan sama yang berat. Oh, minyak. Iya. Minyaknya kan, Iya. ya, yang atas sama yang bawah. Iya. Itu harganya beda. Itu kita pasti harus dicampur, dioplos. Karena kalau dia nggak dioplos, kualitas minyak ringan itu jelek. Oh. Nah, kadang-kadang mesin itu nggak bisa ngeluarin minyak beratnya.
Karena tekanan, kalau misalnya yang tradisional itu biasanya kalau tekanan terlalu tinggi mesin itu bisa meledak. Kalau misalnya kita kan karena ada safety valve tadi itu masih aman. Dipaksa gitu. Iya, kalau dipaksa sampai ngeluarin minyak berat. Makanya kadang-kadang minyak berat mereka seandainya dapat paling 2 sampai 3 kilo. Kalau kita udah sekali dapat minimal bisa sampai 9 sampai belasan kilo. Yang beratnya Pak? Beratnya. Itu nanti ngaruhin lagi di harga. Karena kualitas minyaknya lagi turun jadinya rendah. Jadi untuk penjualannya tuh harus dioplos dulu ya Pak? Iya, dioplos lagi. Nggak ada yang dijual terpisah gitu Pak? Kalau dipisah, ya ntar kalau kita tahu kualitasnya lebih banyak, ya udah kita bisa jual pisah. Berikut adalah contoh minyak atsiri hasil penyulingan dari biji pala. Biasanya dari 1 ton biji pala akan didapat rendemen sebesar 9-10%, sehingga akan didapat jumlah minyak atsiri sebanyak 90-100 kg. Pemanfaatan minyak pala biasanya digunakan di berbagai industri, seperti obat-obatan dan minuman bersoda. Ini ya Pak, oh pala ya kalau yang untuk obat bius itu Iya, ya? pala. Pala, jadi kalau Iya, kita itu larinya makanya ke kimia farma, ke obat-obatan. Tapi kayak Coca-Cola sama Pepsi juga pakai. pakai ini juga. Enggak, minyak pala. Nah, minyak pala dipakai Minyak pala. untuk Pepsi dan Coca-Cola. Iya. Wow. Jadi permintaan terbesar itu kita Coca-Cola kebanyakan. Jadi Coca-Cola yang di sini apa yang di Di Amerika. Amerika? Iya. Pemasaran utama dari minyak atsiri ini adalah ekspor ke Amerika dengan kuantitas 60-100 drum per bulannya. Perusahaan ini mampu mengirimkan 21 drum per 1 kali pengiriman. Tiap drum mampu memuat 165-170 kg minyak atsiri. Selain ekspor, penjualan juga biasanya dilakukan ke perusahaan besar dalam negeri seperti kimia farma. Harga dari minyak atsiri pala ini berkisar antara 600 sampai 700 ribu rupiah per kilogramnya. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh kualitas minyak atsiri itu sendiri. Biasanya kualitas, kayak misalnya dari Manado, Ambon, itu kualitasnya kurang bagus. Itu yang harga paling murah. Kalau Manado itu sekitar 500 ribu per kilonya. Tergantung dari mana. Yang Yang membedain minyak padat sama yang itunya tadi? Minyak bagus jeleknya Iya. itu ntar dilihat dari hasil lab, baru ketahuan. Jadi- Biasanya miris di sini dia lebih rendah. Jadi habis ini di lab dulu ya Pak? Iya, biasanya habis dari sini ke lab baru ke ekspor. Berarti berdasarkan kandungan miris di sini ya Pak? Iya, Kayak quality banyak sih, ada hampir 20 jenis lah. Oh, Dari iya. bias cahayanya, kalau misalnya dia kurang matang biasanya dia redup. Oh, jadi lebih Minyaknya pekat redup. gitu ya Pak? Iya, masih ada air, Oh. kandungan airnya. Ujian kualitas minyak sendiri dilakukan di laboratorium yang sudah disediakan oleh eksportir. Perusahaan akan mengirimkan sampel ke laboratorium. Apabila hasilnya baik dan memenuhi standar, maka pengeksporan pun dapat dilakukan. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, diperlukan juga bahan baku yang baik. Ada beberapa kriteria tertentu yang perlu dipenuhi oleh pemasok agar bahan baku dapat diterima oleh perusahaan. Kalau misalnya dari masyarakat mau jual ke Bapak ada kriteria khusus nggak Pak? Untuk apa dulu nih? Untuk misalnya nilam. Misalnya nilam Jangan kita bilang ada. pala, kita kan pala. Oh, pala. Di Oh, sini iya. pala. Iya. Kalau pala bagaimana? Kalau biji pala, dia yang penting satu, dia nggak salah bibit karena kan bibit ada yang biji pala yang kecil. Nah itu rendemennya kurang. Jadi yang di sini yang dipakai pala yang besar. Iya, terus yang kedua Palanya. gimana daerah? Kayak misalnya wilayah Tanggamus sama sini Kedondong itu rendemennya tinggi. Tapi untuk wilayah Padang Cermin itu lebih murah. Itu selisihnya 3.000 sampai 5.000. Ntar wilayah Lampung Timur itu lebih jelek lagi. Itu bisa selisih 10.000. Jadi bagusnya yang di dataran tinggi gitu ya? Dataran tinggi, tapi intinya satu, dia itu nggak boleh kena angin laut. Kalau kayak Padang Cermin kena angin laut, itu rendemennya pasti rusak. Tapi kalau di belakang ya kayak Kedondong sama Padang Cermin kan sebelahan tuh. Padahal cuma berapa kilo udah nyampe. Tapi ya itu karena Kedondong nggak ngadep ke arah laut, rendemennya lebih tinggi. Kalau yang dari Lampung Timur itu yang mempengaruhi apa Pak? Nah saya itu PR itu masih belum tahu itu kenapa. Soalnya dari Lampung Timur kita pernah nyoba murni dari sana itu keluarnya cuma 60 sampai 70 kilo Dari 1 ton. dari 1 ton. Jadi selisihnya jauh, makanya harganya minimal 10.000 itu udah pasti selisih.
antara wilayah Tanggamus sama sini. Dua setelah Produksi Manado. tergantung, kalau Manado banyak pala muda biasanya dikirim ke sini, tapi biasanya kita ngambilnya melalui Surabaya. Iya, karena Surabaya kan khusus untuk rempah-rempah eksportir banyak di sana. Jadi afkirannya lari ke sini, afkiran sini lari ke Surabaya. Karena kan kita kadang-kadang dapat juga pala tua. Pala tua kalau misalnya daripada disuling itu rendemen turun. Oh, Akhirnya kita kirim ke Surabaya. jadi Di Surabaya untuk Biasanya untuk rempah-rempah. ekspor gitu aja dia. Oh, jadi kandungan minyak yang lebih baik itu yang di pala muda ya, Iya, Pak? pala muda. Warnanya masih Kalau pala tua dia keluar paling 60 sampai 70%. Kalau pala muda 90 sampai 100. Jadi paling maksimalnya di pala muda. Pala muda, iya. Jadi kalau misalnya dari Manado itu kebanyakan larinya ke obat gosok. Kalau misalnya dia dikonsumsi apa jadiin obat-obatan, dia bisa mengandung kanker jangka panjangnya. Makanya itu kebijakan pemerintah daerah biji pala Manado itu nggak boleh diunduh muda, harus tua. Tua ya. Iya. Kalau diingetin. Pada setiap jerigen yang berisikan minyak atsiri biji pala akan diberikan kode-kode khusus. Terus tadi Pak, di jerigen-jerigennya itu ada kayak kode-kodenya itu apa ya Pak ya? Itu kan kode, jadi setiap daerah itu kita kasih kode. Oh, jadi biar kita tahu Iya, mutunya ntar juga ya laporan Pak? ke saya udah ketahuan. Oh, minyak si A dapat sekian, minyak si B dapat sekian. Karena kita kan nanti pas giliran pengemasan ke dalam drum itu kita pisahin. Jadi kalau misalnya seandainya saya kecolongan, cukup satu drum yang kena. Oh iya. Takutnya kan zaman dulu pernah dari Manado masuk ke Lampung. Iya. Harga kan selisih 20.000. Kalau kali 1 ton aja 20 juta. Daripada kita kecolongan, mending kita pisah. Seandainya kita ada masalah, satu pengepul yang kita blacklist. Oh iya. Jadi nggak semua pengepul kita blacklist. Selain minyak pala, ada pula minyak serai wangi dan juga daun nilam yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Berikut adalah sampel hasil produksi dari minyak nilam dan serai wangi. Dia lebih bening. Ini minyak nilam. Iya, ini produksi sendiri. kalau segini harganya berapa Pak kalau jual? Kita jualnya langsung liter, kilo, gitu kan. Selain sebagai lokasi industri minyak atsiri pala, perusahaan yang berada di Pesawaran ini juga memiliki kebun seluas 1 hektar yang ditanami nilam dan pisang. Tanah di sini sekitar 1 hektar kurang dikit. Cabut-cabut gitu Iya. 999. Jadi ya ini, Ini udah dipanen ya Pak? ya baru semingguan. Oh berarti nggak di ini Nggak dihabisin, nggak dihabisin sama sekali. Kita produksi di nyisain sini sedikit. pala bukan buat Biar dia tumbuh Iya, lagi ya Pak ya? tumbuh lagi. Jadi kita panen itu 3 bulan sekali. potongnya dari batangnya gitu Iya, ya. Jadi dari nanti batangnya. dia ininya dari batangnya dong. Iya. Pupuk yang dihasilkan dari limbah pala tadi juga digunakan untuk memupuk kebun nilam ini. Oh, jadi bisa langsung dua komoditas gitu ya Jadi Pak ya? pisang kita bisa panen, ini juga bisa panen. Oh, jadi biasanya kita dapat baru. 5 sampai 10 ton. Iya, itu 3 bulan sekali. Apanya itu Pak? Nilam ya Pak? Nilamnya. 1 hektar 5 sampai 10 ton Pak. Iya. Kalau suplai Kalau untuk ditanam daun ini kan bareng sama pohon ya Pak, itu mempengaruhi nggak satu sama lain? Sebenarnya mempengaruhi, tapi itu gimana pupuk? Pupuknya tadi kita harus lebih banyak. Cuman karena saya di sini produksi pupuk ya lebih gampang. Oh iya. kalau pisang nilam ini butuh perlindungan nggak sih Pak? Iya, butuh perlindungan. Makanya saya tanam kombinasi sama pisang. Tapi di Cuman kan pisang ini kan hitungannya kadar airnya tinggi. Jadi kan nilam ini butuh air. Iya. Bukan sembarang-sembarang tanam. Jadi dia nanam pisang ini karena manfaat yang untuk nilam itu apa? Jadi Iya. bukan nanam sembarang-sembarang nanam ya Pak Reki ya. Jadi tujuannya pisang ini kan buat ngelindungin nilam. Terus yang kedua hasil pekerjanya dari hasil pisang. Jadi nilam ini hitungannya kita dapat gratis. selain pisang tanaman lindung yang lain yang bisa ditanam Bisa sih apa? kayak misalnya, ya pokoknya intinya jangan saling ngerebut-rebutan lah. Soalnya kalau misalnya tanaman keras kayak karet dia nggak bisa. Oh iya. Karena karet kan akarnya terlalu nyebar. Tunggang. Untuk penyiramannya dilakukan berapa Paling 2 hari sekali. Iya, Sebenarnya nanam nilam ini gampang ya Pak ya. gampang. Karena sama aja kayak ilalang. Sama aja kayak ilalang, didiemin aja hidup sendiri.
Tapi kalau nilam itu ada minimal ketinggiannya kayak gitu. Kalau misalnya ketinggian sih enggak, yang penting dia air. Dia ini makan airnya banyak. Berarti di samping kita tanam sampai rumah juga bisa. Bisa. Tapi Hasil panen dari nilam dimanfaatkan untuk penyulingan minyak atsiri yang berada di Batu Tegi. Sedangkan hasil panen dari pisang akan dimanfaatkan untuk para pekerja yang merawat tanaman nilam. 1 ton daun nilam dapat dihargai sebesar 10 juta rupiah. Dari 1 hektar luas lahan akan didapatkan kurang lebih 5-10 ton. Daun nilam yang akan diproses perlu dikeringkan terlebih dahulu. Dikeringkannya itu di mana? paling dijemur di gini aja di ler. Iya. Dicacah lagi. Dicacah lagi. Biar kapasitas di mesinnya bisa lebih banyak. Nah itu fungsi sebelum diekstraksi dilakukan Pengecilan ukuran. Nah itu maksudnya. Kalau penjualan dari warga ke Bapak itu berapa, Pak? Biasanya itu paling murahnya 5.000, paling mahalnya 10.000 per kilo kering. Oh iya. Satu rumpun ini hasilin minimalnya itu 1 kilo. Dikeringinnya itu berapa lama, Pak? Paling 3 hari. 3 hari. udah kering. Dijemur aja ya, Pak? Iya, dijemur aja. Ngejemurnya di bawah. Saya lihat ada yang ngejemurnya Digantung. Iya, kalau kita kan karena posisi nggak ada tempat sama waktu. Karena di sini kan khusus di pala. Berarti kalau misalkan nilai itu Kalau dari 1 ton misalnya daun basah ini jadi daun keringnya jadi berapa, Pak? Minimalnya itu 20 sampai 30 kilo. 20 sampai 30 kilo dari Iya, 1 dari 1 ton. ton. kadar Daun nilam memiliki beberapa jenis yang berbeda, sehingga masyarakat harus tepat dalam memilih bibit daun nilam. Bibit di Lampung ini banyak yang ngawur karena zaman dulu sempat terkenal di Lampung, tapi kebanyakan mereka gagal karena salah bibit. Nilam ini kan ada 3 sampai 4 jenis. Ada nilam sabun, nilam Aceh, nilam Jawa, satunya lagi saya lupa jenisnya apa. Nah, kalau nilam Jawa itu rendemennya jelek, aromanya nggak nyengat, kurang nyengat. Kalau nilam sabun itu hanya untuk cuci pakaian. Kalau zaman dulu ibu-ibunya pasti udah ngerti lah nilam sabun itu namanya. supaya putih kayak ini. Nah, Iya, tapi kalau ini beda. Ini nilamnya nilam Aceh. apa keunggulan di antara 4 tadi dengan Aceh ini maksudnya? Kalau Aceh ini kualitasnya bagus, terus jadi aromanya nyengat. Ini kan bahan buat parfum. Ya. Sayangnya, produksi minyak atsiri daun nilam belum dapat dilakukan secara rutin dan pasti, sebab masih terbatasnya pasokan bahan baku. Hal ini disebabkan karena belum banyak masyarakat yang menanam daun nilam, sebab masyarakat belum melihat peluang serta prospek dari daun nilam itu sendiri. Namun, semenjak Pak Reki mengenalkan daun nilam ke masyarakat sekitar, kini sudah mulai banyak petani yang ikut menanam daun nilam. PT Indo Muskat Mega Mandiri ini sendiri telah bekerja sama dengan eksportir guna memudahkan proses penjualan ke luar negeri. Belajar ekspornya gimana? Ya, kita link ke eksportir. Oh, ada itu. Ada jaringannya lagi nanti. Iya. Jadi Bapak nggak langsung nanganin ke Kalau langsung ke ekspor kita nggak sanggup karena modal minimal 3 kali lipat. Dari sini kita 3 kali lipatnya. Misalnya kita ngirim permintaan Amerika aja 60 drum. Minimal kita harus siap 180. Karena kan belum yang ada di jalan, belum ntar di mana kapal tengah laut itu udah waktunya berapa minggu. Sedangkan perputaran di sini kan harus ada. Makanya daripada kita sampai ke ekspor, mending kita lokalan dulu. Karena ya dana dari pas-pasan tadi, Bu. Oh jadi kita cuma di lokal kita. Lokalan aja, dieksportir langsung ke eksportir. Karena kalau misalnya langsung ke ekspor ya itu modalnya kan ya sekarang 60 drum. Satu drumnya aja berapa ratus juta. Harus kita Nah, itu. Apalagi ntar kali tiga itu bukannya apa-apa. Pada saat bermasalah, apa enggak kendala di kapal, itu kan kita daripada jadi kita ini bukan tangan pertama langsung ya ketemu Iya. dengan buyer, tapi kita dengan enggak, kita langsung ketemu bayar. bayarnya itu yang baru mengekspor. Iya, baru ngekspor keluar. Oh, jadi kerja sama dengan eksportir itu? Iya, kerja sama eksportir. Jadi di sini hitungannya udah cabang dari Padang. Kita anak Kita cabang. kirim ke Padang, Iya. Padang yang baru ke sana. Kirim keluar. Jadi dibilang hitungannya kita bukan eksportir, tapi hitungannya anak cabang. Hasil penyulingan minyak atsiri perusahaan ini dapat dikatakan sebagai minyak atsiri dengan kualitas yang sangat baik.
Kalau dulu kita pernah pameran di Abu Dhabi, itu kita juara 1 untuk kualitas minyak pala terbaik. Panjang ya. Tahun 2014. 2014. Iya. Di Padang nggak ada ya Pak penyulingan? Penyulingan ada, tapi kualitasnya kurang bagus karena dia kalah di mesin sama kita. Karena kan kalau mesin di Padang kan dia order langsung dari Jerman. Kalau kita kan ngerakit sendiri. Ya intinya tinggal gimana kitanya sih. Kalau saya kan karena dulu emang mulai dari nol, setiap pabrik saya liatin. Oh kualitas pabrik ini bagusnya unggulnya di sini, yang ini unggulnya di sini. Nah saya kombinasi baru jadi satu ke sini. Capek. Itu tadi video mengenai industri minyak atsiri di PT Indomuskat Mega Mandiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.